Penyerang Liverpool Mohamed Salah kian dekat untuk menyamai rekor Wayne Rooney di Premier League dalam urusan mendulang gol dan assist secara bersamaan dalam sebuah laga. Menurut laporan Gol Internasional, sumbangan 1 gol dan assistnya membuat Salah sudah 34 kali melakukan hal tersebut. Dirinya hanya terpaut 2 laga dari Wayne Rooney yang sukses mengoleksi 36 kali momen tersebut dalam sebuah pertandingan. Musim ini, Salah lumayan menikmati perannya di bawah komando Arne Slot. Dalam periode tersebut, sang pemain juga sukses mendulang 5 gol dan 5 assist dari 8 laga yang sudah dimainkannya. Setelah didatangkan dari Fenerbahce pada musim panas tahun 2023, Altay Bayındır sejauh ini menjalani karir yang kurang memuaskan di Manchester United. Bayındır harus menunggu hingga 4 bulan untuk mencatatkan debutnya yang terjadi pada putaran keempat Piala FA. Pertandingan tersebut menjadi satu-satunya kesempatan Bayındır untuk tampil sepanjang musim 2023-2024. Kini menjelang pertandingan melawan mantan klubnya Fenerbahce di Istanbul pada pertengahan pekan ini, Bayındır mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Erik ten Hag mengenai minimnya waktu bermain yang ia dapatkan. Demi menjaga nilainya tetap tinggi, Lecce dikabarkan siap memperpanjang kontrak Patrick Dorgu. Pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan salah satu pemain Lecce yang paling diminati di bursa transfer. Bahkan tawaran 10 juta euro dari AC Milan telah ditolak dan mereka menginginkan tawaran yang lebih tinggi. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, Lecce memperbarui kontrak Dorgu hingga 2029 yang akan memberi klub banyak waktu untuk menunggu perkembangan sang pemain. Ketertarikan beberapa klub besar juga menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi harga Dorgu. Inter Milan sedang berupaya menggait bek Bayer Leverkusen Jonathan Tah dengan perjanjian prakontrak. Menurut tim Talk, Nerazzurri berusaha menandatangani perjanjian prakontrak dengan kesepakatan senilai 6 juta euro per musim, di mana kontrak tersebut akan berlaku hingga Juni 2029. Meski dikenal ahli dalam negosiasi kontrak pemain bebas transfer, Inter bukan satu-satunya klub yang menginginkan Tah. Sebab di saat yang bersamaan beberapa klub termasuk AC Milan juga telah dikaitkan dengannya. Namun belum diketahui bagaimana cara Inter meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Giuseppe Meazza. Sejarah baru diukir oleh Lautaro Martinez dengan gol tunggal yang dicetaknya kontra AS Roma. Tak hanya menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan, Lautaro mencatatkan rekor baru sebagai top skor asing kedua sepanjang sejarah klub. Gol yang dicetaknya merupakan gol ke-133 sang pemain untuk Nerazzurri yang menempatkannya setara dengan Istvan Nurk. Rekor ini dibukukan seniornya pada tahun 1950 lalu dan ia menjadi pemain pertama berkewarganegaraan non-Italia yang membukukan rekor gol terbanyak di klub. Kini, rekor yang sudah dibukukan puluhan tahun lalu itu dapat disalib oleh Lautaro sewaktu-waktu. Napoli dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain terlupakan Chelsea Ben Chilwell pada bursa transfer Januari mendatang. Klub Italia itu tidak ingin melewatkan peluang mendapatkan bek berkualitas dengan harga relatif murah. Napoli dikabarkan siap untuk bersaing untuk merekrut Chilwell dengan manajer Antonio Conte menjadi pengagum pemain Chelsea tersebut. Napoli kemungkinan akan mempertimbangkan merekrut Chilwell dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen di akhir musim. Meskipun sebenarnya tidak membutuhkan bek kiri baru, mereka merasa peluang untuk merekrut Chilwell terlalu berharga untuk dilewatkan. Dilansir dari ESPN, dua raksasa Premier League Liverpool dan Manchester City saat ini sedang berebut 2 pemain dari klub Crystal Palace. Kedua pemain tersebut adalah winger Eberechi Eze dan gelandang Adam Wharton. Kedua pemain tersebut dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni. Menurut Erkem Konur, Liverpool dan City telah melakukan pembicaraan dengan Wharton. Kabarnya sudah ada negosiasi terkait kontrak yang diberikan oleh kedua klub. The Reds dan The Citizens dikabarkan memberikan tawaran sebesar 45 juta euro atau sekitar 763 miliar rupiah. Akan tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Manajer Wolverhampton Gary O'Neill berbicara soal kontroversi John Stones. O'Neill mengisyaratkan ada keputusan wasit yang menguntungkan tim besar. Stones mencetak gol lewat sundulan usai memanfaatkan sebuah sepakan pojok. Gol sempat dianulir karena Bernardo Silva dianggap offside. VAR lantas melakukan intervensi sehingga membuat wasit meninjau kejadian tersebut. Ia lantas mengubah keputusan dan mengesahkan gol diduga karena melihat Bernardo Silva dinilai tidak cukup mempengaruhi kiper. Kepada Eurosport, O'Neill menduga ada kecenderungan pengambilan keputusan yang memihak klub-klub besar.
Rafael Varane resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan FC Como. Mantan pemain Perancis tersebut akan fokus pada pengembangan bakat muda di klub. Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu bergabung dengan klub Serie A sebagai pemain di bulan Januari lalu. Namun semua itu berubah setelah dia mengalami cedera dan akhirnya memutuskan gantung sepatu di akhir September. Sebelumnya beredar rumor jika Rafael Varane akan bertahan di Como dalam peran berbeda. Kini klub mengonfirmasi jika ia akan fokus pada pengembangan pemain muda, pendidikan dan inovasi produk. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Kevin De Bruyne dan Kyle Walker mengalami cedera usai timnya mengalahkan Wolverhampton. Keduanya berpotensi absen pada pertandingan Liga Champions melawan Sparta Praha. Pasalnya, Guardiola telah memberikan isyarat setelah pertandingan bahwa kedua pemain tersebut kemungkinan besar tidak akan diturunkan dalam laga penting tersebut. De Bruyne sendiri telah absen selama beberapa pekan setelah mengalami cedera dalam pertandingan pembuka Liga Champions melawan Inter Milan. Striker Bayer Leverkusen Victor Boniface mengalami nasib naas usai terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil pada Minggu waktu setempat. Pemain asal Nigeria ini dibawa ke rumah sakit pada malam harinya setelah mobil Mercedes yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Pihak Leverkusen mengatakan bahwa Boniface dalam kondisi baik-baik saja dan sang striker hanya mengalami cedera ringan di tangannya. Menurut laporan Bild, Boniface merupakan salah satu penumpang di dalam mobil tersebut dan sedang dalam perjalanan untuk menjemput seorang teman di Bandara Frankfurt. Diego Jota mengalami cedera saat Liverpool mengalahkan Chelsea. Pelatih The Reds Arne Slot mengatakan Jota berpotensi absen saat melawan RB Leipzig. Saat ini Jota akan diperiksa oleh tim medis Liverpool. Namun Slot tidak yakin kalau Jota bisa bermain dalam laga Liga Champions melawan RB Leipzig pada tengah pekan ini. Slot juga mengungkapkan bahwa Liverpool memiliki sejumlah masalah kebugaran yang harus dihadapi sebelum pertandingan melawan Chelsea. Pasalnya, Conor Bradley juga tidak masuk dalam skuad. Selain itu, Trent Alexander-Arnold juga belum siap untuk diturunkan. Manchester United dikabarkan telah merancang pergerakan di bursa transfer mendatang. Menurut laporan Manchester Evening News, The Red Devils melirik Morten Vriendrup, gelandang Genoa yang disebut-sebut memiliki gaya bermain mirip dengan N'Golo Kante. Pemain asal Denmark itu tampil gemilang bersama Genoa di Serie A. Ia adalah gelandang yang punya kemampuan lebih dalam merebut bola dan bertahan. Pemain 23 tahun itu saat ini terikat kontrak hingga 2028 dengan nilai pasar mencapai 20 juta euro. Vriendrup diyakini tidak menutup pintu untuk Manchester United, sebab pindah ke Old Trafford adalah lompatan besar untuk karirnya. Manchester City dikabarkan siap melepas bek kanan senior Kyle Walker. Pemain berusia 34 tahun tersebut telah menjadi pilar penting dalam skuad Pep Guardiola selama beberapa tahun. Namun posisinya kini mulai tergeser oleh bintang muda Rico Lewis pada awal musim 2024-2025. Walker hanya tampil sebagai starter dalam 4 dari 7 pertandingan yang ia lakoni musim ini. Bek yang juga pernah memperkuat Tottenham itu diperkirakan tidak akan masuk rencana masa depan Pep Guardiola. Menurut laporan dari Daily Star, klub Liga Pro Saudi Al Ahly menjadi salah satu tim yang memimpin perburuan tanda tangan Walker. Arsenal dikabarkan punya harapan besar untuk mendatangkan striker Juventus Dusan Vlahovic dengan harga yang lebih murah pada bursa transfer 2025. Lambatnya kemajuan pembicaraan kontrak antara Vlahovic dan Juventus bisa membuat jalan ke pintu keluar klub. Menurut laporan Cult Offside, Arsenal optimis bisa mencapai kesepakatan dengan harga yang lebih rendah untuk mendatangkan penyerang Juventus tersebut. Laporan tersebut mengklaim jika situasi kontrak Vlahovic dapat memaksa Juventus menjualnya dengan harga sekitar 60 juta euro pada musim panas 2025. Klub Serie A Juventus membuat kejutan besar di media sosial. Pasalnya, Sinyonya Tua mengumumkan transfer Arda Güler ke Turin. Melalui akun resmi mereka, Juventus mengumumkan bahwa Arda Güler akan bergabung dengan tim mereka. Namun ternyata Juventus tidak merekrut Arda Güler. Pasalnya, akun media sosial mereka ternyata diretas. Hal ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut akun media sosial Juventus diretas oleh hacker asal Turki yang kemudian menyebarkan berita palsu seputar Arda Güler. Saat berita ini diturunkan, unggahan tersebut sudah dihapus oleh admin Juventus. Barcelona dibuat terkejut karena mantan bintang mereka Lionel Messi mengajak pemain muda Ansu Fati untuk bergabung dengannya di Inter Miami. Kabar yang diungkapkan oleh Vicahes ini tentu saja menjadi perkembangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Ansu Fati tengah menghadapi banyak tantangan selama karirnya di Barcelona. Ketertarikan Messi kepada Ansu Fati bisa menjadi momen penting dalam karir sang pemain. Dengan bergabung ke Inter Miami, Ansu Fati berpeluang mendapatkan awal karir yang baru. Sejumlah laporan mengindikasikan Barca kemungkinan besar terbuka untuk melepas Ansu Fati di bursa transfer bulan Januari.
Dilansir Football Insider, Manchester United masih belum menyerah untuk mendatangkan Ronald Araujo. Mereka kini memantau perkembangan sang bek di Barcelona untuk didatangkan di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, United saat ini lagi memantau situasi Araujo di Barcelona. Kontrak sang bek di Camp Nou akan habis di tahun 2026. Sejauh ini proses perpanjangan kontrak sang bek dikabarkan tidak berjalan mulus. Jika situasinya terus buntu, MU akan mencoba memanfaatkannya dan memboyong sang bek Old Trafford di tahun 2025 mendatang. Sang bek kabarnya hanya bisa ditebus di kisaran 80 juta euro. Liverpool tengah aktif mencari pengganti bek kanan mereka Trent Alexander-Arnold yang dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid. Menurut laporan Fichajes, The Reds mengalihkan perhatian mereka ke bek Barcelona Jules Koundé sebagai solusi yang memungkinkan. Dalam upaya mengamankan jasa Koundé, The Reds siap mengajukan tawaran sekitar 50 juta euro. Jika transfer ini terlaksana, pemain Prancis itu akan menghadapi tantangan untuk segera beradaptasi dengan lingkungan Liga Inggris. Untuk saat ini Koundé sendiri sangat berperan dalam proyek Hansi Flick di Barcelona.